Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Halik Maulana, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Buru. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Dewi Nur yang juga guru IPA di SMP PGRI Mako di tempat saya bertugas. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi kita akan melakukan supervisi kelas, di mana nanti saya akan melakukan observasi yang gunanya adalah untuk meningkatkan profesionalitas guru dalam memberikan pembelajaran di kelas. Ya. Sebelum melakukan observasi, kita hari ini melakukan pembicaraan yaitu pra-observasi, yang gunanya adalah untuk menyiapkan Ibu Dewi sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Dalam pra-observasi ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Dewi. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran yang akan saya laksanakan, yaitu terkait dengan materi suhu. Yang pertama, ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama ada mendeskripsikan konsep suhu, yang kedua mengidentifikasi alat ukur suhu, dan yang ketiga adalah mengimplementasikan konsep suhu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang Ibu Dewi ingin capai. Ya. Lalu untuk area pengembangan, kira-kira apa area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nantinya? Baik Pak, jadi area pengembangan yang ingin saya kembangkan atau ingin saya capai dalam pembelajaran suhu kali ini adalah yang pertama ada area pengembangan kognitif atau pengetahuan. Kemudian yang kedua ada area pengembangan keterampilan. Itu saja Pak, dua area pengembangan yang ingin saya capai atau ingin saya kembangkan dalam pembelajaran konsep suhu kali ini. Jadi ada 2 area pengembangan yang Ibu Dewi ingin kembangkan. Ya. Yang pertama yaitu pengetahuan, Ya. dan yang kedua adalah keterampilan. Iya Pak. Baik Bu, lalu saya ingin tahu dalam pembelajaran nanti strategi apa yang akan Ibu Dewi gunakan? Ya Pak, terima kasih. Jadi strategi yang ingin saya terapkan pada materi suhu ini adalah strategi discovery learning. Karena apa saya ingin memakai atau menggunakan strategi atau model pembelajaran discovery learning, karena saya ingin mereka melakukan penyelidikan dan saya ingin mereka pembelajarannya itu berpusat pada siswa. Jadi saya hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa dan mereka akan menemukan sendiri hasil penyelidikan mereka sendiri. Jadi strategi yang akan Ibu gunakan adalah discovery learning Bu ya. Iya. Lalu pertanyaan yang terakhir, dalam pembelajaran nanti media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Ada 2 media Pak yang saya gunakan. Yang pertama dalam bentuk video slide proyektor, yang kedua ada media berupa alat termometer. Oh, sangat menarik ya media yang akan Ibu Dewi gunakan. Ya. Setelah nanti kita melakukan observasi itu, juga kita akan melakukan yang namanya pasca observasi, dan itu akan didampingi oleh pengajar praktik guru penggerak. Kira-kira untuk pembicaraan kita hari ini, hal apa yang Ibu Dewi dapatkan? Dari pembicaraan kita tadi, hal yang saya dapatkan adalah saya menjadi lebih mengetahui dan saya menjadi lebih mempersiapkan diri bahwa dalam proses pembelajaran itu harus kita menyiapkan beberapa perangkat ajar, kemudian media, kemudian strategi, supaya pembelajaran yang kita harapkan itu bisa tercapai. Apa yang ingin kita capai, aspek yang ingin kita capai berupa kognitif dan keterampilan tadi bisa tercapai dengan baik. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sampai bertemu di saat observasi nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Oke, baik. Adakah yang tidak masuk hari ini? Berapa orang? Siapa? Sudirman. Oke, jadi hari ini kita akan belajar IPA. Untuk itu sebelumnya Ibu ingin mengaitkan materi sebelumnya, materi yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu materi apa? Kemarin kita bahas apa? Mengapung dan tenggelam. Oke, baik. Jadi materi kali ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu tentang massa jenis. Nah, massa jenis yang kita pelajari kemarin itu ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Hubungannya adalah contoh dalam kapal itu bisa terapung, ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari kemarin, yaitu tentang mengapung dan tenggelam atau kaitannya dengan massa jenis. Di mana massa jenis itu kecil maka benda akan mengapung. Jika massa jenis besar maka benda akan tenggelam. Nah, kaitannya apa dengan materi kali ini? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, yang pertama, coba kalian amati video yang Ibu tampilkan. Tolong tenang ya, supaya kalian bisa mendengar video yang Ibu tampilkan. Terlihat atau tidak? Kalau tidak terdengar suaranya, amati saja videonya. Yang di belakang terlihat? Kelihatan? Yuda, kelihatan nggak? Perlu saya ulangi tidak videonya? Kenapa? Kurang jelas ya? Coba amati sekali lagi dengan seksama.
Sudah? Apa yang bisa kamu tangkap dari video yang Ibu tampilkan? Kenapa? Bagaimana? Dari video yang Ibu tampilkan, kira-kira apa yang bisa kamu amati? Apa yang bisa kamu amati kira-kira? Apa yang mau kamu sampaikan terkait dengan video yang Ibu tampilkan? Ada tidak? Raffi, tadi kenapa? Ya, ada anak kecil yang naik sepeda, kemudian ya merasa gerah, lalu pulang minta dinyalakan AC-nya. Tetapi kakaknya nggak boleh, kakaknya lagi sakit, nanti kedinginan. Nah, kira-kira menurut kalian dari video yang Ibu tampilkan, kira-kira ada tidak pertanyaan yang ingin kamu ajukan terkait dengan video yang tadi Ibu tampilkan? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Nggak ada? Ada Mirda, apa? Kira-kira ada nggak yang kamu ingin tanyakan terkait dua kejadian, ada anak naik sepeda, kegerahan, kemudian pulang, ingin menghidupkan AC, tetapi di kondisi lain kakaknya lagi sakit, jadi tidak mau menyalakan AC takut kedinginan. Kira-kira ada atau tidak pertanyaan yang ingin kamu ajukan terkait dengan kejadian yang sudah ditonton? Ada nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita masuk ke langkah selanjutnya ya. Jadi pada pembelajaran kali ini, capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisik dan kimia, serta memisahkan campuran sederhana. Nah, pada pembelajaran kita untuk materi suhu, yaitu tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan diskusi, kalian dapat mendeskripsikan konsep suhu. Yang pertama, yang kedua, melalui kegiatan percobaan, kalian dapat mengidentifikasi bahwa suhu itu membutuhkan alat ukur. Kemudian yang terakhir, melalui penyelidikan kalian dapat mengimplementasikan suhu, konsep suhu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran hari ini, yaitu tentang suhu, ada 3 penilaian yang ingin saya nilai. Yaitu yang pertama ada pengetahuan. Jadi pengetahuan yang kalian pelajari itu nanti akan saya nilai. Kemudian ada keterampilan selama kalian berproses dalam praktik. Kemudian sikap kalian selama pembelajaran. Nah, pertama, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, Ibu akan cek pengetahuan awal kalian dulu. Ya, diisi ya. Oke, baik. Jadi ada lembar kertas yang Ibu berikan, di dalamnya tertera soal yang sudah ada petunjuknya.
Di situ kalian bisa menuliskan nama, kemudian kalian bisa memberikan tanda silang pada soal yang Ibu berikan. Kenapa? Nama lengkap ya. Oke, kalau sudah Ibu beri waktu 5 menit saja untuk menjawab soal. Silahkan diisi. 5 menit ya. Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan. Iya, telapak tangan ini. Punggung telapak tangan ini sebenarnya. Sudah? Kalau sudah, sini dikumpulkan. Bastian sudah belum? Sudah? Waktunya sudah 5 menit ya. Mana sini? Yang pegang absen siapa? Pinjam. Sudah semua? Ini bukan sembarang itu. Itu otak ya. Oh, ini otak. Mana Bastian? Hesti sudah? Duduk. Yang sudah selesai duduk di tempat duduknya masing-masing. Mana? Oke, jadi sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan bagi kelompok dulu ya. Jadi nanti kalian duduk sesuai dengan kelompok. Ibu bagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama Afril, Ahmad Sandi Prayuda, Fajril, Bastian, Bagas, Dea, Guntur, dan Hesti. Silahkan kalian mengatur kelompok. Kelompok 1. Kelompok 1 di bagian sana ya. Silahkan. Kemudian kelompok 2, Lia, Rianti, Justin, Mirda, Raffi, Putri, Riki, dan Rita. Kelompok 2 di tengah. Kelompok 3 di ujung sini ya. Sisanya ada Rustam, Rida, Rahmat, Marsenda, Vivin, Wina, sama Jamira. Silahkan atur kelompok. Sekarang. Gunakan meja yang ujung saja, tidak usah bawa meja. Jadi mejanya langsung dirapatkan aja, sekitar 4 meja begitu. Itu kenapa? Kelompok 2 agak mundur sedikit. Kelompok 2 agak mundur, jangan kena meja ini. Kursi, iya kursinya diambil. Mejanya pakai yang ada saja. Lia bisa? Bisa nggak? Ini.
Kelompok 2 agak di tengah ya, agak di tengah. Jangan terlalu mepet. Kenapa? Loh, pakai meja ini. Mejanya 4 aja. Mejanya 4 aja ya. Kelompok 2 dengar gak? Jangan terlalu mepet sama kelompok 1. Sini, sini. Ya. Nah, sini. Yuda kelompok berapa? Rara. Rara kenapa? Kenapa? Coba aturnya yang baik-baik. Siapa? Rahmat kan bisa ke sini. Rahmat bisa geser. Siapa namamu? Rahmat toh? Siapa? Atau Rara yang di sini, dekatnya Senda. Rahmat di sana. Kelompok 2, coba dengar. Tadi saya bilang apa? Kelompok 2 agak mundur ke belakang. Agak mundur. Bisa. Pelan-pelan, pelan-pelan ada yang jatuh. Udah. Sudah bisa diam? Halo. Oke, jadi pada pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan belajar tentang suhu. Nah, tadi kalian sudah menonton video, ada 2 kejadian. Yang tadi ada anak bersepeda kemudian kegerahan dan ada kakaknya yang lagi sakit. Mereka adalah adik kakak yang punya kondisi suhu tubuh yang berbeda. Yang satu kegerahan butuh AC atau butuh suhu yang dingin untuk menetralkan suhu tubuhnya, sedangkan kakaknya lagi kedinginan. Oke, jadi sebelum kita belajar, Ibu akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk menunjang pembelajaran kalian pada pembelajaran suhu kali ini. Oke, jadi kalian perhatikan pertama, dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, tolong diam dulu ya. Kelompok 3, tolong tenang dulu. Ada alur kegiatan yang akan kalian lalui. Yang pertama ada stimulation atau pemberian rangsangan. Kemudian yang kedua ada identifikasi masalah berdasarkan stimulation tadi. Kemudian ada pengumpulan data. Kemudian ada pengolahan data. Setelah itu, setelah kalian mengolah data, kemudian kalian menyimpulkan data. Nah, kemudian selanjutnya langkah yang pertama, coba kalian amati video yang Ibu tampilkan. Kalau suaranya tidak terdengar, tolong perhatikan ya videonya ya.
Jadi di dalam video itu ada seorang anak. Dia ingin mencelupkan kedua tangannya. Karena suaranya tidak terdengar, jadi ibu yang voice saja ya. Nah, tangan yang pertama dia mencelupkan ke air dingin. Kemudian tangan yang selanjutnya dia akan mencelupkan ke air yang panas. Jadi kedua tangan dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air dingin dan air hangat lebih tepatnya ya. Lalu setelah itu kedua tangannya dicelupkan ke ember yang berisi air biasa, air yang tidak panas, tidak hangat dan tidak dingin. Nah, dari video itu, menurut kalian, ada tidak pertanyaan yang ingin kalian ajukan? Ada tidak? Kalau memang ada, coba kalian perhatikan LKPD. Sudah? Nah, kalian masing-masing kelompok perhatikan LKPD. Yang pertama adalah stimulasi. Tadi saya sudah menampilkan video, dan video tadi itu adalah ada seorang anak yang ingin mengukur suhu menggunakan telapak tangan, di mana dia menyiapkan 2 gelas yang berisi air dingin dan 1 gelas yang berisi air hangat. Dan kemudian 1 ember yang berisi air biasa. Nah, ketika anak kecil tadi mencelupkan kedua tangan di dalam kedua gelas yang berbeda suhunya, yang berbeda keadaannya, yang satu dingin, yang satu hangat, lalu seketika itu juga dia celupkan telapak tangan di ember yang berisi air biasa. Nah, dari kejadian itu, kalian muncul atau tidak pertanyaan yang sekiranya ingin kalian ajukan terkait dengan video yang ibu tampilkan? Nah, kalau ada pertanyaan yang ingin kalian ajukan terkait video tadi, kalian bisa tuliskan ke dalam LKPD di halaman ketiga. Nah, di dalam LKPD ini ada stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan terakhir kesimpulan. Jadi kalian selama proses belajar akan mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam LKPD. Setelah kalian memperhatikan video, kalau ada pertanyaan, tolong tuliskan ke dalam LKPD halaman 3, yaitu di bagian identifikasi masalah atau pertanyaan. Ada atau tidak kira-kira? Bisa 1 orang yang mewakili untuk menuliskan di LKPD. Terkait dengan masalah video tadi, muncul atau tidak pertanyaan yang ada dalam benak kalian? Pasti ada. Bagaimana kira-kira? Kalau ada, tuliskan minimal 1 pertanyaan. Sudah? Ibu beri waktu 5 menit ya. Silahkan tuliskan.
satu sudah. Oke, silahkan kelompok 1. 2 orang maju ke depan. Iya, dipresentasikan hasil percobaan kalian. Kelompok 2 dan kelompok 3 tolong tenang, diam. Ya. Ya, pertanyaan dengan hasil pengolahan data. 1 orang jadi moderator, 1 orang jadi pemateri. Bagaimana? Seperti biasa, moderator bagaimana? Membuka forum diskusi. Bisa nggak, Afril? Membuka forum diskusi, lalu yang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 1 ini berdasarkan hasil presentasi dari Siapa yang jadi moderatornya? Siapa yang moderator itu Yang ya. Kamu yang baca materi. Coba yang lain diam. Pastian. Kamu ke kelas 72, suruh mereka diem. Bu Dewi yang suruh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar. Coba kamu berdiri dulu di situ. Berdiri. Tadi kalian mendengarkan dengan jelas tidak apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Tidak. Kelompok 2 dan 3 yang Ibu tanya ya. Jadi tolong ulangi sekali lagi untuk membaca pematerinya. Kemudian moderator kasih kesempatan kelompok 2 dan 3 untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan. 1 kelompok 1 orang saja, 1 penanya saja atau 1 tanggapan saja. Oke? Ulangi ya pemateri ya. Coba suaranya agak lantang sedikit supaya kelompok 2 dan kelompok 3 bisa menanggapi hasil percobaan dari kelompok 1. Oke, silahkan. Kelompok 1 diam, jangan ribut. Ya, ini sama ini aja. Lalu pengolahan datanya bagaimana? Ada enggak? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin tanggapan.
Kalau tidak ada, ditutup diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, baik. Sekarang kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil. Mengapa ketika anak itu mencelupkan tangan ke air yang sama, kedua tangannya mengalami perbedaan suhu hangat dan suhu dingin? Pengolahan data. Jika menggunakan pelengkap tangan, hasil ukurannya hanya terasa hangat, dan jika menggunakan termometer, hasil ukurannya akan mendapatkan angka. Jadi sebaiknya menggunakan termometer. Kelompok 1 dan kelompok 3, ada yang mau bertanya enggak? Enggak ada. Kalau tidak ada pertanyaan enggak? Kelompok 1 dan kelompok 3, sekali lagi, ada pertanyaan enggak? Tanggapan barangkali? Enggak ada. Kalau tidak ada, ditutup diskusinya. Presentasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Sekarang terakhir, kelompok 3 silahkan maju. Adik, bunyung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami. Bisa berdua dari Indo. Identifikasi kan? Identifikasi masalah pertanyaan. Diam dulu, aku mau baca. Apa yang terjadi jika kedua tangan dimasukkan ke dalam Kelompok 3 1 ember dia. yang berbeda suhu? Sudah. Pengelolaan data. Tangan, dahi terasa hangat. Ketiak terasa hangat 35,1 derajat Celcius toh? Keterangan lebih mudah mengukur suhu menggunakan termometer karena kita bisa tahu suhu yang asli. Sudah tuh. Ada pertanyaan, bilang ada pertanyaan. Apakah kelompok 1 dan 2 ada pertanyaan? Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2? Ada pertanyaan atau tanggapan? Kurang kedengeran katanya. Kurang kenceng suaranya. Silakan Vivin. Identifikasi masalah pertanyaan. Apa yang terjadi jika kedua tangan dimasukkan ke dalam 3 ember yang berbeda suhu? Pengelolaan data. Bagian tubuh, tangan, dahi terasa hangat, ketiak terasa hangat. Ini biar baca. 35,1 derajat Celcius. Keterangan lebih mudah mengukur suhu menggunakan termometer karena kita bisa tahu suhu yang asli. Ada pertanyaan? Apakah kelompok 1 dan kelompok 2 ada pertanyaan? Ada atau tidak? Jika tidak ada, moderator silakan. Jika tidak ada pertanyaan, kami tutup. Kami tutup. Ulang, yang lain jangan ketawa. Bagaimana moderator menutup forum diskusi bagaimana? Ya, bilang dulu. Entak bantu Indang. Jika tidak Bagaimana? pertanyaan, kami tutup dengan sampai kamu Bisa nggak Rara? Sabar. boleh. Jika tidak ada pertanyaan, kami tutup. Oke, jadi gini Ibu bimbing ya. Jika tidak ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2, kami akhiri forum diskusi ini. Kami tutup lalu salam. Bisa? Bisa?
Aduh, tanya aku lagi. Sekarang coba. Jika tidak ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2, kami tutup hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Silakan. Kalau nanya aku terus. Apa? Masih kayak pintu aja sih nggak mau maju. Sudah bisa kita lanjut. Bisa, Bu. Oke, jadi yang terakhir dari proses belajar kita hari ini adalah menyimpulkan dari kegiatan percobaan yang telah kalian lakukan tadi. Kira-kira kenapa Joshua mau menyimpulkan? Kenapa apa lo? Mbak dulu. Kira-kira dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan menggunakan dua alat ukur, yaitu telapak tangan, punggung telapak tangan, dan menggunakan termometer. Kira-kira ada tidak yang bisa kalian tarik kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini? Dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Mungkin ada yang mau beri kesimpulan ke Ibu? Kesimpulannya apa? Dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Siapa? Ada yang mau tidak? Rara. Kesimpulan apa lagi? Kesimpulan dari hasil percobaan yang telah kamu lakukan, ada tidak yang bisa kamu ambil? Ada yang bisa kamu tarik kesimpulan dari kegiatan percobaan yang telah kalian lakukan? Ada Fajril, ada nggak? Hesti? Nggak ada? Ada pasti, tapi apa? Coba kalian ungkapkan. Ada nggak? Jadi apa? Ada, Bu. Ada apa? Coba sampaikan. Berdiri lalu sampaikan. Berdiri di tempat aja. Diri Ra. Silakan Rara. Nggak usah takut. Apa? Nggak usah takut salah. Karena Ungkapkan saja. Silakan. Berdiri ya. Berdiri di tempat duduk saja. Nggak usah maju ke depan. Yuda. Ada nggak yang bisa kamu simpulkan? Silahkan berdiri. Beri tepuk tangan dulu buat Rara. Oke, silahkan Rara. karena kita bisa mengukur tinggi badan. Gimana? Karena kita bisa mengukur bagian suhu menggunakan termometer. Oke, baik. Beri tepuk tangan dulu buat Rara. Kemudian ada yang lain? Ada yang mau menambahkan kesimpulan yang telah dibuat oleh Rara? Ada tidak dari kelompok 1 dan kelompok 2? Tadi hasilnya sudah bagus, hasil diskusi percobaannya itu yang kalian presentasikan. Kenapa tidak ada yang mau menyimpulkan? Ada tidak? Ada yang mau menambahkan? Atau sudah pas? Kalau sudah, kita simpulkan bersama-sama ya. Dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan, kalian sekarang bisa mengetahui bahwa oh ternyata untuk mengukur suhu nggak bisa pakai tangan. Benar tidak? Benar. Biasanya kalau kalian sakit atau saudara kalian sakit, langkah yang kalian lakukan pertama kali apa? Mengecek suhunya. Dengan menggunakan apa? Menggunakan tangan. Padahal menggunakan tangan itu hasilnya tidak akurat, tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena bentuk hasilnya hanya berupa hangat, panas, dan dingin. Tidak tertera angka yang spesifik untuk menunjukkan berapa derajat suhunya. Jadi itu kesimpulan pertama yang dapat kita petik dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Sampai di sini bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Nah, dari alat ukur suhu tadi, kalian sudah bisa memahami, oh ternyata suhu itu membutuhkan alat ukur supaya hasilnya lebih tepat dan akurat. Nah, kalau kalian sudah mengetahui alat ukur suhu, nah pengertian suhu kalian sudah mengetahui atau belum?
Belum. Nah, jadi suhu itu adalah ukuran derajat atau tingkat panas dari suatu benda. Jadi pengertiannya kalian sudah tahu, kemudian alat ukurnya sudah tahu, alat ukur suhu itu apa, bahkan kalian sudah mencobanya sendiri. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita yang terakhir yang belum kita capai adalah bagaimana kalau di kehidupan sehari-hari kalian nggak ada suhu? Apa yang kalian bayangkan kira-kira suhu kalau tidak ada di dunia ini bagaimana? Apa yang terjadi kira-kira? Nggak akan bisa hidup manusia atau makhluk lain tuh nggak akan bisa hidup. Karena makhluk hidup itu membutuhkan suhu. Contoh lain, kalian di rumah punya kulkas nggak? Punya. Punya. Kulkas itu dipakai untuk apa? Pendingin. Untuk mendinginkan apa? Batu. Bikin es batu, kemudian tempat menyimpan makanan apa? Ya, bikin es, bikin air es. Nah, tahukah kalian kulkas atau lemari es itu mempunyai suhu apa? Dingin. Dingin. Kalau kulkas suhunya panas, kira-kira bisa bikin es batu nggak? Nggak bisa. Jadi itu pentingnya kita mempelajari suhu. Ada kulkas yang suhunya dingin untuk membuat es batu dan menyimpan makanan supaya awet dan tahan lama. Jadi suhu itu perannya sangat besar bagi kehidupan kita, dan suhu itu contoh ada di kulkas itu ada suhu. Kemudian kalian waktu masak air, apabila dia mendidih itu kan suhunya apa? Panas atau dingin? Panas. Panas. Oke, itu ya mungkin yang bisa kita simpulkan dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita, Ibu mau tes evaluasi akhir. Buku semua ditutup, siapkan pena. Siapkan pulpen. Ini satu-satu apa satu orang? Satu orang satu ya. Ini siapa namanya? Kalian berdua tuh mirip loh. Rustam ya? Bu. Rustam sama siapa ini namanya? Jari banget itu. Rida. Rido. Jawab di belakangnya ya. Ya, jawab di belakangnya. Jangan lupa tulis nama dan mata pelajaran ya. Oh, kamu geser ya? Udah. Oke, silahkan tulis nama dan mata pelajaran, dan jawabannya bisa kamu tuliskan di belakang lembar soal. Waktunya 7 menit ya. Jangan dibuka bukunya, ditutup. Ya, di belakangnya. Jawabnya singkat, padat, dan jelas ya. Silakan, waktunya 7 menit saja. Yuda, Bagas. Masing-masing ya, jangan diskusi ya. Iya, di belakang. Ya, tadi ada jawabannya. Pengertian suhu itu apa? Oh, boleh. Sebentar.
Apa ini? Ada kelupaan 2 langkah. Apa? Lupa ngasih kesempatan lupa ngasih kesempatan. Kan harusnya ngasih kesempatan bertanya dulu. Tuh sebelum evaluasi. Terus tadi lupa berdoa. Lupa 2 langkah. Iya lupa. Masing-masing ya, jangan kerja sama. Ayo silahkan, gampang tuh soalnya. Loh, nomor 1 tadi Ibu sudah sebutkan, ada di situ tadi. Udah sendiri aja. Bu Guru pengen lihat kemampuan kalian itu sejauh mana. Kalian memahami materi yang kalian lakukan percobaan itu sejauh mana. Jadi nggak usah diskusi. Masing-masing aja. Jangan lupa tulis nama, Bagas. Kamu belum tulis nama loh. Tuh. Ayo sudah, kalau sudah dikumpulkan. Dikumpulkan kalau sudah. Ini termometernya Bu Guru ambil ya. Kenapa Joshua? Sudah? Belum? Ayo Joshua. Sudah? Sudah selesai, sini dikumpulkan. Ayo segera. Mana sini? Nanti Bu Guru yang ambil. Silakan duduk. Mana Bu Guru yang ambil aja. Sudah? Belum? Sudah? Tinggal nomor 2. Tinggal nomor 2. Iya salah. Sebelum jawab baru. Loh pertanyaannya ini kan yang sudah kalian lakukan semua tadi tuh. Gampang tuh. Apa yang susah? Nomor 1 aja. Nomor 1 tadi tanda catat tapi Belum? di belakang. Nah. Belum, Mas Tian. Cepat. Ah.
Ya, sudah. Sedikit. Yang sudah ini Ibu ambil. Udah kamu duduk di tempat duduk aja, nanti Bu Guru yang ambil. Riki sudah. Ayo Hesti. Dah. Nggak apa-apa. Kenapa kamu coret-coret begitu sih? Ayo Rido, Rustam. Minta jawaban di orang, Bu. Duduknya yang baik, duduknya yang baik. Aduh, duduk ambil tidur. Siapa yang belum? Ayo segera. Mana? Bawa sini Joshua. Nama udah? Iya. Ya. Ya ya, kamu di situ aja. Nanti Bu Guru yang ambil. Mana? Bawa sini. Ayo segera, jangan lama-lama. Tunggu apa lama-lama? Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kan belajar. Bastian. Udah belum? Bastian ayo segera. Riki, Rido sama Rustam. Ayo. Cepat. Nanti nggak boleh istirahat loh. Nah, tadi kamu perhatikan nggak? Rido, kamu bikin apa? Kelompok 1 dan kelompok 2, tolong diam ya. Ayo. Soalnya gampang loh. Iya gampang tuh. Lalu. Iya makanya. Mana bawa sini? Kamu duduk aja. Nah ini alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Tadi kalian udah pegang. Apakah punggung telapak tangan dapat mengukur suhu? Bisa nggak? Coba jelasin. Kan tadi udah kalian bikin percobaan. Ayo Rido. Dengar. Ala ini semua nggak istirahat gara-gara kamu loh ya. Pat, sini. Ayo Rido. Cepat. Ini sudah lebih dari 7 menit loh. Halo. Hai. Jangan ribut ya.
Ayo, Ridho. Sudah. Oke, duduk. Ya, LKPD-nya tulis nama anggota kelompok dan kelas lalu dikumpulkan di depan. Di ini loh. Di halaman 2. Nah, ya nama anggotanya semua ditulis. Nama panggilan aja. Hari ini hari apa, tanggal berapa? Nama panggilan terus 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa. Iya. Iya, tulis sudah. Loh, kamu belum keluar sini. Sudah. Lalu dikumpulkan itu LKPD-nya. Sebentar lagi. Kelas sama tanggal, hari tanggal. Kelas berapa? 71. 11 Januari. Iya, 01 boleh. Strip 01. 11. Astagfirullah. Tulis 11/01 2024. Sudah bel istirahat. Sudah. Kelompok 1. Kafi 2. Tanggal 11. Sudah. Mana? Duduk dulu, jangan berdiri dulu. Oke, terakhir. Ini kelompok 1. Ini kelompok 3, ya ini kelompok 2. Sudah? Oke, baik, semua perhatikan. Ridho. Halo. Oke, jadi terakhir di materi kita pada pagi hari ini yaitu suhu. Saya ingin bertanya ke kalian, apakah materi suhu yang kita pelajari pada pagi hari ini melalui percobaan menyenangkan atau tidak? Kalian kesulitan mempelajari materi suhu nggak? Tidak, sejauh ini masih gampang ya. Oke, baik. Jadi untuk minggu depan kita belajar tentang skala suhu, melanjutkan materi pada pagi hari ini. Oke, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi skala suhu di jam IPA. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pembicaraan pasca observasi. Jadi pembicaraan kali ini dilakukan setelah saya melakukan pra-observasi dan juga mengamati atau observasi terhadap kelas yang dilakukan oleh rekan sejawat. Kali ini kita ditemani dengan Ibu Dewi Nur. Apa kabar, Bu? Baik, Pak. Baik. Jadi Ibu Dewi Nur adalah guru IPA
di SMP PGRI Mako, juga di tempat saya bertugas. Dan juga kita ditemani dengan pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9, Pak Ali Mahfud. Ya, Pak. Kasih, Pak. Oke. Baik, jadi kali ini kita dalam pembicaraan pasca observasi yang gunanya adalah bagaimana kita merefleksi apa yang telah kita lakukan, observasi yang telah kita lakukan di kelas atau dalam pembelajaran, dan juga bagaimana rencana tindak lanjut kita nanti ke depannya. Langsung saja dimulai, Ibu Dewi. Iya, Ya. Pak. Jadi setelah melakukan observasi, saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu Dewi ketika melakukan pembelajaran dan diobservasi. Baik Pak, terima kasih. Perasaan saya ketika proses pembelajaran yang saya lakukan di observasi itu, saya sangat bersemangat yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menjadi mengetahui di mana letak kekeliruan saya ketika saya mengajar atau kekurangan saya ketika saya mengajar, apakah sudah sesuai dengan perangkat ajar ataukah belum ketika diobservasi. Jadi saya bisa mengetahui itu karena selama ini ketika saya mengajar kan tidak ada teman guru atau rekan sejawat yang mengobservasi, sehingga saya terkadang lupa mana part yang harus saya lakukan ketika proses pembelajaran. Dan ketika saya diobservasi, saya menjadi mengetahui letak kesalahan saya atau kekurangan saya ketika mengajar itu di mana. Oh, jadi itu perasaan yang Ibu Dewi rasakan atau alami. Lalu terkait dengan perangkat ajarnya pada saat pembelajaran, apakah sudah sesuai mengikuti langkah-langkah yang ada dalam perangkat atau bagaimana? Baik Pak, jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, biasa saya itu mengajar terkadang ada lupa, ada sedikit lupa atau ada ketika seharusnya di modul ajar demikian, padahal ada kekurangan yang saya tidak laksanakan di proses pembelajaran. Saya ingat hari itu saya waktu mengajar sepertinya saya lupa menyampaikan beberapa part yang harusnya saya sampaikan. Ketika itu harusnya saya menyampaikan untuk anak-anak memimpin doa, tetapi saya tidak laksanakan itu. Jadi ada langkah yang terlewatkan Iya, ada dari langkah yang terlewat. rencana yang telah dibuat, Bu, ya. Ya. Lalu lebih lanjut dari tujuan pembelajaran yang telah Ibu ungkapkan di pra-observasi, apakah pada saat pembelajaran tujuan itu tercapai atau bagaimana? Kalau menurut saya rasa 3 tujuan yang saya inginkan tercapai itu saya rasa tercapai. Karena tujuan yang pertama itu mendeskripsikan konsep suhu, saya rasa siswa sudah bisa mendeskripsikan suhu itu seperti apa, yang tadinya mereka belum mengetahui, suhu ternyata seperti ini, padahal suhu itu harusnya seperti ini gitu. Kemudian yang kedua, mereka mengetahui alat ukur suhu. Sebelumnya kan mereka berpikir bahwa suhu bisa diukur menggunakan punggung telapak tangan. Ketika mereka sakit, mereka bisa mengukur suhu pakai punggung telapak tangan. Akhirnya setelah menerapkan proses pembelajaran yang saya lakukan itu, tujuan yang kedua untuk mengetahui alat ukur suhu itu mereka bisa mengetahui, ternyata alat ukur suhu itu ternyata termometer. Kemudian yang terakhir, mengimplementasikan konsep suhu dalam kehidupan sehari-hari saya rasa sudah tercapai karena bisa saya memberikan contoh yang terkait dengan kehidupan atau lingkungan sekitar murid agar lebih dekat, agar mereka bisa mengetahui suhu, ternyata suhu itu ada di lingkungan sekitar mereka. Saya rasa sudah tercapai tujuannya, Pak. Jadi tujuan pembelajaran sudah tercapai, itu bagus, Bu, ya. Lalu untuk area pengembangan, ya, di pra-observasi ada area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan, yaitu pengetahuan anak-anak, keterampilan anak-anak dalam pembelajaran, dan juga tentunya pengelolaan di kelas, mulai dari pendahuluan, pembukaan hingga penutup. Itu bagaimana ketercapaian dari area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan? Kalau area pengembangan itu sebenarnya tujuan kita sebagai guru inginnya siswa itu atau murid itu bisa mencapai
mencapai area pengembangan yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita lakukan di kelas. Hanya saja eksekusi waktu saya melakukan pembelajaran di kelas itu saya rasa kalau dipresentasikan itu hanya sekitar 70% saja. Misal, area pengembangan pertama yang ingin saya kembangkan itu kan di pengetahuan, kognitif. Untuk tujuan pertama, kedua, dan ketiga saya rasa sudah terpenuhi. Sudah bisa tercapai area pengembangan untuk kognitif. Tetapi untuk keterampilan ketika mereka menggunakan alat ukur suhu berupa termometer itu namanya siswa kelas 7 mungkin baru bagi mereka menggunakan alat seperti itu, ada yang bermain dan ada yang serius, sehingga saya rasa area untuk pengembangan keterampilan itu kalau dipresentasikan masih sekitar 65% saja. Hanya sebagian siswa yang bisa menerapkan dengan baik untuk menggunakan alat ukur suhu. Itu seperti apa prosedurnya. Sebagian lagi tidak. Untuk area pengelolaan kelas itu yang saya yang saya pikirkan, maksudnya selama saya mengajar, saya rasa saya kurang mampu untuk mengelola kelas dengan baik. Karena waktu saya mengajar itu terkadang ada siswa yang bisa diarahkan dengan baik dan mau teratur belajarnya. Dan ada juga siswa yang sebagian hanya mau bermain-main saja. Misal menggunakan alat ya sesukanya sendiri, tidak mau mendengarkan apa arahan yang saya sampaikan. Jadi saya rasa untuk pengetahuan cukup, kemudian keterampilan sebagian, dan untuk pengelolaan kelas saya rasa masih ada sebagian banyak siswa yang belum ini mengikuti arahan yang saya sampaikan. Baik Bu ya, jadi Ibu merasa untuk area pengembangan di pengelolaan itu masih perlu untuk menjadi bahan pembelajaran. Lalu tentunya dari kekurangan itu pasti ada hal-hal baik yang Ibu temukan di kelas. Kalau boleh tahu hal baik apa yang Ibu temukan pada saat pembelajaran? Baik Pak, jadi hal baik yang saya temukan dalam pembelajaran itu sekiranya anak-anak itu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Memang saat ini itu ilmu pembelajaran itu bisa kita peroleh dari mana saja. Sebenarnya kalau mereka mau belajar, mereka bisa dapatkan informasi itu bisa dari telepon genggam. Hanya saja mungkin siswa itu terlalu banyak bermain di rumah, mereka tidak pernah searching ilmu pengetahuan, sehingga pada saat saya mengajar, saya menemukan hal baik bahwa oh ternyata selama ini mereka mempunyai gadget itu tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak dimanfaatkan untuk mencari pengetahuan yang baru, padahal pengetahuan itu mereka ada di lingkungan mereka sendiri. Mereka masak air juga kan ada suhu yang di situ, suhu yang terjadi, perubahan suhu yang terjadi, mulai suhu yang rendah ke suhu yang tinggi, itu seharusnya kan mereka berpikir dari situ. Nah, hal baik yang saya temukan itu dari mereka yang tadinya oh ternyata oh suhu itu nggak bisa diukur pakai punggung telapak tangan ya Bu, ternyata suhu itu harus diukur dengan menggunakan alat ukur yang tepat, yaitu termometer. Jadi saya kira hal baiknya seperti itu. Jadi dari hal baik itu pastinya nanti itu bisa dijadikan sebuah bahan untuk pengelolaan kelas yang lebih baik juga Bu ya. Lalu yang terakhir, Ibu akan menerapkan discovery learning. Itu strategi yang Ibu ungkapkan atau sampaikan pada saat pra-observasi. Apakah dari strategi itu sudah berjalan dengan baik atau mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki? Jadi hal mungkin yang perlu saya perbaiki dalam pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana siswa kurang berperan aktif. Seharusnya discovery learning itu kan siswa sendiri yang menemukan, siswa sendiri yang menjadi bintang utama dalam pembelajaran itu. Guru hanya mengarahkan saja, menjadi fasilitator saja, tetapi waktu saya mengajar dan Bapak observasi itu saya rasa kurang menonjol siswa menjadi aktor atau bintang utama di situ. Seharusnya siswa itu berkolaborasi sendiri di dalam kelompok, menemukan sendiri, karena di dalam LKPD sudah saya sediakan di situ
langkah-langkahnya seperti apa, seharusnya mereka membaca sendiri, kemudian menemukan sendiri, lalu kita diskusikan bersama. Saya inginnya nanti pembelajaran selanjutnya, saya ingin lebih menerapkan pembelajaran dengan discovery learning pada materi yang memang cocok, dan saya akan meningkatkan lebih lagi untuk supaya siswa menjadi aktor utama dalam pembelajaran discovery learning. Jadi itu tadi hal yang mungkin akan Ibu persiapkan untuk pembelajaran yang berikutnya ya. Oke, baik Bu, saya rasa cukup untuk percakapan pasca observasi kita. Semoga apa yang baik itu Ibu dapat ambil, dapat tingkatkan, lalu yang kekurangan-kekurangan yang tadi didapatkan dapat ditingkatkan dan diperbaiki. Oke, terima kasih untuk waktunya Bu. Sekarang saya ingin meminta umpan balik, saran maupun masukan dari Bapak pengajar praktik, Bapak Ali. Waktunya saya persilahkan Pak. Siap, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari dialog pasca observasi yang Bapak sudah lakukan, semuanya sudah berjalan dengan baik, namun mungkin tadi ada beberapa yang agak terlewatkan. Bapak mungkin belum menyampaikan tujuan percakapan yang ingin dicapai. Ya, jadi apa tujuan yang ingin dicapai dari percakapan Bapak dengan Ibu Dewi? Yang pertama, kalau terkait dengan percakapan umpan baliknya sudah luar biasa. Terus kemudian percakapan perencanaan dan pengembangan juga udah bagus, dan rencana aksi yang akan dilakukan juga udah berjalan. Namun tadi mungkin di bagian depan itu Bapak harus menyampaikan bahwa diskusi kita adalah untuk bagaimana dan bagaimana itu perlu disampaikan. Jadi tujuan diskusinya, tujuan percakapan ini apa, seperti itu. Sesungguhnya kan tadi tujuan percakapannya adalah untuk mengembangkan kompetensinya Ibu Dewi, seperti itu tidak terlewatkan. Oke. Jadi sekali lagi secara umum proses pasca observasi yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan harapan. Terima kasih. Oke, baik Pak, terima kasih untuk waktunya, untuk masukan dan sarannya. Demikian untuk pertemuan pasca kita untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.